Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Mistika Febriani, Magister Pendidikan, selaku dosen pembimbing mata kuliah teknik-teknik konseling, serta teman-teman kelas yang sudah bekerja sama dalam tautan proyek yang sudah diberikan. Sebelum memulai alur video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Cahaya Mustika dengan NPM 211080040. Nama saya Prastiwi Stika Handani, NPM 211080130. Nah, di dalam video project ini, kami ingin memberikan contoh mengenai pembulian terhadap salah satu mahasiswi yang ada di kampus. Bukan hanya pembulian saja, bahkan mahasiswi tersebut mengalami traumatik dalam masa lalunya yang membuat ia selalu merasa sendiri. Apa sih yang menyebabkan anak melakukan bullying di salah satu kampus, Kak? Bullying yang marak terjadi di latar belakangi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang menyebabkan bullying diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan bullying adalah faktor temperamental dan faktor psikolog terhadap intensitas melakukan tindakan agresi. Baik, mari kita simak video ini secara seksama yang sudah kami rancang sebaik mungkin. Itu si Penny udah sarapan belum? Katanya mau berangkat kuliah. Gak tahu. Penny, kamu udah makan belum, Nak? Iya Bu, udah, ini mau berangkat kuliah. Mau berangkat kuliah? Iya, Pak. Yaudah, hati-hati ya. Iya, hati-hati, buruan ya. Ternyata capek juga ya jalan dari rumah sampai ke kampus. Oh, itu ada si Penny. Kita kerjaan aja. Cupu itu kan? Kita suruh. Boleh deh. Boleh. Gue juga geram sama dia anjir. Woi Penny, hai Cupu. Kacamatanya bagus banget. Rambutnya keluar, coy. Kok aku sih? Kan ini Iya. kerjain. Nanti nggak boleh masuk kelas loh. Kerjain sampai bener ya, dibuka semuanya ini. Jangan sampai salah. Kita orang bertiga. Kenapa sih banyak yang membuli aku? Padahal aku tidak punya salah sama mereka. Aku kesal. Ya Tuhan, kenapa sih mereka? Sore pun tiba. Kemudian setelah pulang dari kampus, si Feni pun menceritakan semuanya kepada orang tuanya. Pak, Bu, aku mau cerita. Cerita apa? Cerita-cerita apa yang mau diceritain?
Jadi aku dibully di kelas Sama siapa? sama teman-teman kelas. Emang kamu diapain? Jadi aku dikucilin, terus aku ditendang, dipukul. Kok bisa sih kayak gitu? Gara-gara baju aku jelek, aku cupu, nggak kayak dia orang. Terus aku nggak bisa bersosialisasi juga sama mereka. Ya udah ya sabar, tunggu bapak ada rezekian, nanti bapak beli baju biar kamu gak dibully. Dah, gak apa-apa, gak usah nangis. Setelah ayah dan ibu Feni memberikan nasihat kepada Feni, ayah dan ibunya menghantarkan Feni kepada seorang konselor agar anaknya ini diberi konseling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih Kak. Maaf kalau boleh tahu nama adik siapa ya? Nama saya Fenina Fadrin Kak. Kakak bisa manggil saya Fenina. Oh, Fenina. Fenina kesini naik apa? Kebetulan saya kesini naik Gojek Kak. Oh, seperti itu ya. Fenina ini aslinya orang mana ya kalau kakak boleh tahu? Saya asli orang Lampung Barat Kak, tepatnya di Sukau. Di Sukau ya, Sukau Lampung Barat. Baik, Fenina ini berapa bersaudara ya? 3 bersaudara Kak. 3 bersaudara. Yang pertama siapa? Ada kakak? Iya, ada kakak saya laki-laki, Adiknya? adik saya juga laki-laki. Berarti Fenina ini anak tengah ya, anak kedua. Iya Kak. Baik, Fenina, kalau boleh tahu Fenina ini masih sekolah atau sudah masuk di dunia perkuliahan atau sudah bekerja? Iya, kebetulan saya kuliah dan saya masih maba Kak. Wah, pasti banyak banget ya hal baru yang kamu rasakan di dunia perkuliahan. Iya Kak, banyak banget hal-hal baru yang saya temukan di kuliahan. Kebetulan di kampus ini juga kampus impian saya Kak. Wah, berarti banyak banget juga ya kamu bertemu dengan teman-teman baru dengan berbagai karakter dan berbagai sifat. Iya Kak. Selamat ya Fenina, sudah bisa masuk ke kampus impian kamu. Tentunya kamu juga sangat mengharapkan kan bisa masuk di kampus impian tersebut. Iya benar Kak. Jadi maaf kalau boleh tahu kedatangan Feni ke sini itu ada perasaan yang mengganjal atau bagaimana? Iya Kak, saya datang ke sini karena ada perasaan yang saya sangat mengganjal Kak. Baik, kalau bisa Feni menceritakan apa itu permasalahan Feni. Nah, jadi sebelumnya Kak mau nanya nih, Feni itu sudah tahu belum sih apa arti dari konseling? Belum Kak. Baiklah, di sini saya sebaiknya menjelaskan dulu ya apa itu arti dari konseling. Jadi konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli yang konselor mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Jadi konseling ini dilandasi dari beberapa asas nih, seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak lain asasnya ya. Jadi asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah Fenina. Jadi Fenina nggak perlu takut untuk menceritakan semua masalah yang Fenina rasakan, seperti Fenina tidak usah takut untuk masalahnya terbongkar ataupun Fenina merasa masalah tersebut itu tidak cocok untuk diceritakan. Baik, apakah Fenina sudah paham? Iya Kak, saya sudah cukup paham. Jadi pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu 30 menit. Dengan waktu yang singkat ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Iya Kak. Baik, Fanina, apakah bisa kamu menceritakan permasalahanmu yang kamu rasa ini sangat mengganggu pikiran kamu dan selama ini menghantui pikiran kamu? Iya Kak, saya campur aduk perasaannya Kak.
cemas, takut, kesepian. Maksud Feni ini bagaimana ya? Apakah bisa dijelaskan secara rinci permasalahannya? Jadi begini Kak, saya bisa dibilang mahasiswi yang ekonominya kurang mampu dibandingkan teman-teman saya. Orang tua saya bukanlah orang dari keluarga yang berkecukupan, jadi cara berpakaian dan gaya hidup saya tidak seperti teman kelas saya. Baju saya jelek, lusuh, dan penampilan saya culun, membuat saya dikucilkan oleh para teman. Tidak ada yang mau menjadi teman saya, malah saya dibully, menerima pembulian kayak mulai dari verbal sampai fisik. Sejak saya menerima perlakuan yang tidak mengenakan itu, membuat saya merasa cemas, takut ketika saya berada di lingkungan kampus, terutama di kelas, karena mereka melakukan itu secara terus-menerus, Kak. Baiklah, Fenina, saya mengerti apa yang kamu rasakan. Pasti kamu sangat terganggu dengan hal ini ya? Iya, Kak, saya sangat terganggu dengan hal ini, Kak. Baik, Fenina, jadi kamu mengalami trauma karena kamu sering dibully dan dikucilkan oleh teman-temanmu. Iya, Kak. Baiklah, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dari konseling ini. Apakah Fenina setuju? Setuju, Kak. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mendiskusi atau menurunkan intensitas kecemasan dan ketakutan. Jadi maksud saya adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan kecemasan serta ketakutan akibat bully yang kamu dapatkan. Jadi, Feni juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik, Kak, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Kakak jelaskan tersebut. Nah, baik, sekarang mari kita mulai. Baik, sekarang mari kita pejamkan mata, dan tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang tengah kamu rasakan. Dari hal terberat jika kamu membayangkan dan kamu merasa tidak sanggup untuk itu, kamu sudah bilang cukup saja ya, mengerti? Mengerti, Kak. Jadi bayangkan ketika kamu dibully oleh teman-temanmu, bayangkan ketika kamu dikucilkan, bayangkan ketika kamu tidak punya teman, selalu dibully, selalu dikucilkan, dan kamu seperti jadi orang tersakit di dunia. Sudah dibayangkan? Sudah, Kak. Saya tidak sanggup membayangkannya. Baik, sekarang buka matamu, tenang, tarik nafas, keluarkan hingga kamu benar-benar tenang. Sudah tenang? Apakah yang kamu rasakan sekarang? Saya ngeri, Kak. Awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan wajah teman-teman saya berbicara, membayangkan wajahnya dan perilaku mereka, saya ngeri, Kak. Oke, kita sudah ada pada tahap sedang dan kamu sudah merasakan tidak sanggup. Kita harus melakukannya lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Baik, Kak. Kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sedikit lebih baik, Kak, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sekarang relax dan ambil napas panjang dalam-dalam. Lalu hembuskan. Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang dibully dengan suara pelan karena tidak mampu berpenampilan seperti mereka. Ketika kamu dibully dan ketika kamu dikucilkan, kamu akan membayangkan itu. Nah, sekarang seseorang yang ngebully sedang membully dengan suara yang keras dan dengan mencaci maki kamu. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang kelas. Di sana ada
semua anggota kelas termasuk kawan-kawan yang membuli kamu. Kamu sedang asik membaca buku dan menyendiri, tiba-tiba teman-teman kamu, yaitu teman-teman yang membuli, datang, kemudian kamu dibully habis-habisan. Saya tidak sanggup, Kak. Oke, sekarang buka mata kamu, rileks, tarik nafas, hembuskan. Jadi bagaimana perasaanmu? Deg-degan, Kak, tapi sudah lebih baik. Oke, rileks. Ini semua memang butuh proses. Tapi tidak seperti tadi, Kak. Saya sekarang tidak begitu ketakutan. Bagus. Ini suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Saya siap, Kak. Baik. Sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang membuli kamu habis-habisan, bahkan akan menarik baju atau memberantakan kacamata kamu. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya yang sangat keras ketika membuli kamu. Oke, buka matamu, rileks, tarik nafas, buang nafas. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik, Kak. Mari kita lanjutkan. Saya sudah siap. Baik, mari kita mulai lagi. Bayangkan wajah seseorang yang sedang membuli kamu dengan wajah geram sekali, bahkan akan mengobrak-ngabrik buku kamu. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Sekarang buka matamu, rileks, tarik nafas, buang nafas. Apakah sudah lebih baik? Saya sudah lebih baik, Kak. Bagus. Kamu berhasil melewatinya. Selamat ya. Terima kasih, Kak. Saya senang sekali. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut kalau kamu dibully seseorang atau teman kamu yang membulimu. Terima kasih, Kak. Saya senang sekali. Baik, sama-sama. Baik, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan? Sepertinya sudah cukup, Kak. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri. Baik, Kak. Saya permisi dulu ya, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Nanti jika ada ingin yang kamu bicarakan lagi, kamu tidak perlu sungkan untuk membicarakannya ya. Iya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu si Penny tuh sarapan belum? Belum. Aduh, sama-sama. Udah gak usah ketawa, buruan gue nih mau pergi. 1, 2, 3 ya. Gitu kan? Kelihatan gak sih kakinya sekarang? Yuk. 1, 2, 3. Nah, itu si Penny udah sarapan belum? Katanya berangkat kuliah. Gak tahu, Pak. Nanti ditanya dulu. Penny, kamu udah makan belum, Nak? Udah, Bu. Gue jangan banter-banter, Pi. Berhenti. Bapaknya belum. Oh, belum. Udah, Bu. Penny, berangkat dulu ya. Mau dari kemarin kan? Ya, biasanya di rumah. Enggak cowok ini tuh. Enggak.
Bilang maju-maju, Pen. Maju, Pen. Nah, lagi tag-nya. Belum. Ntar dulu agak mundur. Yuk. Maaf, kalau boleh tahu siapa ya nama adek? Iya, perkenalkan nama saya Fenina Fajrin. Kakak bisa manggil saya Fenina. Baik, Fenina. Kalau boleh tahu, Fenina ini masih sekolah atau sudah mulai masuk di dunia perkuliahan atau sudah bekerja? Oh iya Kak, saya kebetulan masih kuliah dan saya maba. Kan aku ceritanya kayak gini. Kayak guru BK Kayak guru kan, karena kan lagi jadi guru ceritanya. Nah, terus aku di sini kan nggak boleh bekerja. Iya, Ya, nanti kan dikesiniin loh, Bil. Set. Dikesiniin. Pakai Ini awalnya doang. Pakai ini aja nggak sih itunya? Iya. Mesinnya? 2. Sabar deh, dari situ dia biar gue ikut ke sini. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih Kak. Maaf kalau boleh tahu nama adik siapa ya? Nama saya Fenina Fajrin Kak. Kakak bisa manggil saya Fenina. Oh, Fenina. Nah, ke atas. Pesan dan kesan adanya tugas proyek teknik-teknik konseling ini adalah kita jadi tahu cara bekerja sama satu kelas antara satu dengan yang lainnya. Cara membuat naskah skenario, editing yang lain, serta membuat satu kelas ini menjadi lebih kompak lagi. Di mana dengan adanya tugas masing-masing serta peran yang sudah diberikan. Dengan tugas ini kita juga mampu melihat visualisasi bully serta yang membuli dan juga efek dari pembulian tersebut. Halo guys. Jadi betapa bahayanya efek dari bullying tersebut yang mampu membuat korban menjadi trauma dan treat issues. Sedangkan orang yang menjadi pembuli tidak peduli atas tindakan yang telah dilakukannya, menyebabkan efek buruk dari orang lain. Dengan tugas film ini yang kita buat, di dalamnya terdapat pesan moral untuk mengajak kita memandang dari sudut yang berbeda. Dalam memandang manusia, tidak mengejek dan merendahkan orang lain. Apalagi yang memiliki kelainan, karena sesungguhnya semua manusia dilahirkan dengan keistimewaannya masing-masing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pesan dan kesan dari editor dalam proyek TTK ini cukup mengasah otak dan menambah kreativitas kita, dari mulai mengedit video yang dari yang video bagus sampai ke video rumitnya. Inilah proyek TTK kita, BKPI E. Terima kasih. BKPI E sukses. Kenapa aku gini?